Selamat pagi yang leaders. Saat ini jumpa lagi dengan Coach Aiko dan mari kita sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yuk setiap kita datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami datang kepadamu pagi ini, membawa hidup kami, membawa segenap hati kami Tuhan kepadamu. Selamat pagi Tuhan, kami mau bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami di tangan-Mu. Shikararararada kala shikirererere, shikarabarada kala sekarabaraka. Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikarabarararada kala su. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ya Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ya Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu Tuhan, di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sembah Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekerera, Serera, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku agung akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh Engkau baik, we worship you, Lord. We welcome you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are
night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar pagi ini terus Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Kau ajarkan buat setiap kami bagaimana kami hidup menyukakan akan hati-Mu dan menyenangkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan pagi ini Tuhan menjadi pagi yang spesial antara kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biar pagi ini Tuhan, Kau yang mendengar akan kerinduan kami. Kau yang mendengar Tuhan akan isi hati kami. Tuhan, biar pagi ini Tuhan menjadi pagi yang spesial antara kami dengan Engkau. Tuhan, biar Kau berbicara Tuhan, karena hanya Engkau yang kami rindukan. Karena hanya Engkau Tuhan yang kami dambakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dan sangat baik. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam di kaki-Mu dan mendengar Kau berbicara buat setiap kami. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi yang leaders ya. Pagi ini sesuatu yang luar biasa ya. Mungkin kalian bertanya nih Coach Aiko ini ngapain nih kita ngalir ya. Mungkin ada di antara kalian ya yang bertanya-tanya ya ketika pernah Coach Aiko menyuruh atau maksudnya meminta kepada kalian ketika mungkin di talent ya
Atau mungkin ketika kita ketemu gitu, Coach Aiko nyeletuk, ayo belajar nyembah Tuhan, belajar mengalir dengan Tuhan. Kalian bermazmur. Ada yang bertanya pada Coach Aiko, bermazmur itu seperti apa Coach Aiko? Saya tiba-tiba diingatkan ini tadi ketika kita nyembah. Saya jelaskan pada beberapa di antara kalian gitu ya, bahwa ya kamu bermazmur, kamu seperti ketika kamu berdoa, kamu mengatakan sesuatu dari dalam hatimu, bukan kepada satu pribadi yang jauh di sana, tapi pada satu pribadi yang dekat dengan setiap kita. Saya nggak tahu pagi ini, saya cuma ngerasa, saya tadi itu sebenarnya dari semalam saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang saya bagi kepada kalian semua sore ini, pagi ini. Saya nggak tahu, saya cuma di hati saya Tuhan cuma berkata, aku cuma mau sampaikan sesuatu. Dan saya jujur tidak tahu, tapi tadi ketika kita nyembah, tiba-tiba Tuhan seperti berbisik di hati saya dan berkata, aku cuma ingin dekat dengan anak-anakku. Sesederhana itu yang leader, kerinduan Tuhan. Cuma ingin dekat dengan kalian, dengan setiap kita. Dan saya betul-betul merasakan saat ini Tuhan seperti ingin memeluk kalian. Tuhan seperti ingin mendekap kalian satu-satu. Tuhan seperti ingin berkata, aku ada di sisimu, aku ada bersamamu, dan segala kegalauan hatimu serahkan padaku. Mungkin ada di antara kalian yang hari-hari ini ada pergumulan. Kalian gak bisa cerita pada orang lain. Sulit buat kalian untuk bisa cerita. Tapi Tuhan pagi ini mau berkata, cerita sama aku. Ada hal yang kalian harus ketahui bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi. Dan kalian tahu bahwa yang namanya pribadi itu ketika hadir ya seperti halnya ketika kayak Coach Aiko ketemu kalian. Coba kalau kalian cuekin Coach Aiko, pasti Coach Aiko akan sedih, ya kan? Sama dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan ingin berkata, aku sahabatmu, aku ingin bersama denganmu. Dan tentu kalau kalian cuekin dia hari ini, dia akan sangat sedih. Ini di luar rencana saya yang leaders. Saya ingin bagikan, ada beberapa hal yang nanti semoga ini bisa saya bagikan ya. Tapi pagi ini tiba-tiba, saya tadi ketika saya nyembah, tiba-tiba saja sesuatu yang hangat itu berbisik di hati saya seperti itu. Aku cuma ingin dekat dengan anak-anakku. Cuman itu. Tapi seringkali kita tidak bisa duduk diam dan mendengarkan dia dan bergaul dengan dia. Sudah bisa bayangkan? Kalian bisa bayangkan enggak sih? Ketika itu terjadi, betapa sedih hatinya. Tapi saat ini, mungkin ketika kalian gelisah, datang pada Tuhan, berbisik, mungkin kalian bisa pejamkan mata kalian. Katakan, Tuhan, aku ada di sini. Aku ingin kau mendengar isi hatiku. Aku ingin kau mendengar semua mimpi-mimpiku. Yang leaders, Tuhan berkata, aku ingin mendengar mimpi-mimpimu nak. Katakan padaku. Jangan simpan sendiri. Jangan kamu tahan sendiri. Kalau kau tak bisa mengatakannya pada orang lain, katakan padaku. Pagi ini Tuhan berbicara seperti itu. Tuhan mau setiap mimpi yang kalian tulis, katakan pada dia. Katakan, Tuhan, ini harapanku. Ini doaku untuk orang tuaku. Ini doaku Tuhan untuk keluargaku. Ini mimpiku, mimpi yang kurindukan.
Katakan itu dengan segenap hatimu. Karena Tuhan berkata, katakan padaku nak. Katakan pagi ini. Katakan. Dan aku akan mendengarkan. Yang leader, biar di pagi ini menjadi pagi yang spesial buat kau dan Tuhan. Dan pagi ini adalah pagi yang tidak biasa. Karena Tuhan hadir untukmu spesial. Karena Tuhan ingin memelukmu dan bahkan memeluk mimpi-mimpimu. Dan percayalah, ketika kau letakkan mimpimu kepada Tuhan, maka kau tahu apa yang akan terjadi. Ketika mimpimu sebesar apapun ada di tangan Tuhan yang maha besar, yang jauh lebih besar dari semua mimpimu, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan ya. Saya ingin bagi di Mazmur 34 ya, dibuka di Mazmur 34. Saya akan baca di terjemahan The Message-nya ya. I bless God every chance I get, my lungs expand with His praise. I live and breathe God. If things aren't going well, hear this and be happy. Ya, jadi aku hidup dan aku bernafas. Dan bila ini tidak berjalan dengan baik, dengarkanlah ini ya. Dan ini akan dan berbahagialah. Tapi saya ingin kalian perhatikan di ayat yang ke-8. Open your mouth and taste, open your eyes and see how good God is. Blessed are you who run to Him. Nah, terus kemudian di ayat yang ke-9. Ya kan, itu kalau bahasa Indonesia kan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu ya. Kemudian di ayat yang ke-9, worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Jadi penyembahan itu ya, jadi dikatakan sembahlah Tuhan jika kamu ingin yang terbaik. Siapa di sini ingin yang terbaik? Siapa di sini yang ingin kalian sampai pada mimpi kalian? Amin. Tapi di sini dikatakan juga worship God if you want the best. Kalau kamu ingin yang terbaik, sembah Tuhan. Worship open doors. Penyembahan itu membuka pintu to all His goodness, untuk semua hal yang baik, kebaikannya. Ya, jadi ayat ini berkata, sembahlah Tuhan, sembah Dia. Kalau kau ingin yang terbaik, sembah. Menyembah itu yang seperti apa, Coach? Ya, tadi saya sudah sharingkan. Kalau kita menyembah Tuhan, datang pada Tuhan dengan hati kita, bukan dengan teori, bukan dengan suara saja yang indah. Ya betul, menyembah Tuhan memang ada yang menyanyi, tapi datang pada Tuhan di sini, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, hidup kita. Ya, penyembahan itu adalah korban, sesuatu korban yang kita bawa di hadapan Tuhan. Seperti dupa yang harum naik ya. Nah, itulah penyembahan. Ya. Di sini masih banyak ayatnya ya, di ayat yang ke-11 coba saya baca. Come children, listen closely, I will give you a lesson in God worship. Ya, jadi ini mengajarkan tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Ya, kemudian di ayat yang ya, kalian baca terus, itu ada hal ya di ayat yang ke-18.
If your heart is broken, you will find God right there. If you are kicked in the gut, He will help you catch your breath. Ini ayat-ayat ini sangat baik sekali, ya. Dikatakan di ayat 19 bahkan, disciples so often get into trouble, still God is there every time. Lihat, di ayat yang ke-19 dikatakan murid-murid ya sering mungkin mendapatkan masalah. Kalian murid Tuhan, kita semua murid Tuhan, tapi still God is there every time. Tuhan ada di situ, Tuhan ada di sini setiap waktu. Seperti yang Tuhan katakan tadi pagi, yang tadi barusan, aku ada di sini nak, aku tidak kemana-mana, aku ada di sini, aku bersamamu dan aku selalu ingin bersamamu. He is your bodyguard, shielding every bone, not even a finger gets broken. Jadi Tuhan yang akan menjagai kita, ya. Dan sekali lagi, kalau kau inginkan hal-hal yang baik, sembahlah Tuhan. Saya akan ulangi lagi di ayat yang ke-8 dan 9. Open your mouth and taste, open your eyes and see how good God is. Blessed are you who run to Him. Worship God if you want the best. Worship opens door to all His goodness. Jadi sekali lagi yang leaders, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan gitu. Siapa di antara kalian yang ingin mengecap kebaikan Tuhan? Siapa di antara kalian ingin melihat bagaimana Tuhan baik sama kalian? Kecap dan lihatlah, ya. Datang pada Tuhan dengan kejujuran, ya. Seringkali kita datang pada Tuhan, kadang kita tidak sadari, tapi kita merasa diri kita baik, ya. Tapi dikatakan datang pada Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ya. Dan dikatakan worship God if you want the best, ya. Sembahlah Tuhan jika kau ingin yang terbaik. Sembah, datang pada Tuhan, karena penyembahan itu membuka pintu. Dikatakan open doors. Doorsnya itu tidak cuma satu yang leaders, tapi banyak. Jadi ada pintu-pintu yang akan dibuka oleh Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan, ya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita datang dengan segenap hati kita, itu ada pintu-pintu yang akan dibuka, ya. Untuk pintu apa itu? Pintu semua kebaikan Tuhan. Bukankah di sini kalian ingin melihat kebaikan Tuhan? Ada pintu-pintunya. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, saat hati kita, penyembahan kita naik ke hadapan Tuhan, disitulah pintu-pintu terbuka. Di situ pintu-pintu berkat terbuka. Berkat untuk keluargamu, berkat untukmu, berkat untuk masa depanmu, berkat untuk semuanya. Itu Tuhan buka buat kalian. Jadi yang leaders, jangan menyerah, ya. Karena kita punya Tuhan yang setia. Kalau kalian sedang menghadapi sesuatu, sembah Tuhan, ya. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan penyembahan yang ya aku menyanyi untuk Tuhan. Tapi menyembah itu adalah korban. Ya, seperti korban bakaran yang naik di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa hati yang hancur. Ya. Hati yang hancur itu seperti apa sih? Hati yang mau diremukkan, hati yang mau datang pada Tuhan, hati yang berkata, Tuhan ini aku, ampuni aku, Tuhan ini aku. Hati yang mau berkata, Tuhan aku membutuhkanmu. Seringkali hati kita ini menipu. Ya, kita berkata dengan lidah bibir kita, aku membutuhkanmu Tuhan. Tapi kenyataannya kita lebih suka berjalan dengan cara kita sendiri. Ya. Mungkin Tuhan berbisik, nak, saatnya
berbincang-bincang dengan aku. Tapi aku lagi asik main game, Tuhan. Nah, apakah itu hati yang menyembah? Menurut kalian, apa yang dirasakan Tuhan saat itu? Ketika kita jalan dengan Tuhan, Tuhan cuma satu ingin, apa? Kita jadi sahabatnya. Dan itu yang Tuhan sampaikan pagi ini buat saya pribadi dan juga buat kalian. Hari ini Tuhan mau berkata, aku ingin dekat dengan anak-anakku. Aku ingin jadi sahabat mereka. Mari yang leaders, kalian inginkan hal yang baik, kamu pingin yang the best, sembah Tuhan. Ya, yuk sambil kita tutup pagi ini dan kita masuki hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku, aku mau Engkau, aku mau Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Ini hidup kami, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering mengecewakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang tidak meninggalkan kami. Engkau Tuhan kami yang memegang hidup kami. Engkau Tuhan kami yang memegang masa depan kami. Ajari kami Tuhan bagaimana kami menyukakan Engkau. Ajari kami bagaimana kami menyukakan hati-Mu. Ajari kami bagaimana kami harus hidup seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat semuanya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.